Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area tengah-tengah pemakaman umum, dan di sini tuh ada salah satu pemuda yang tinggal di tengah-tengah pemakaman umum tersebut, teman-teman. Beliau ditinggal sama anggota keluarganya, hidup sendirian, dan sekarang tinggal di makam keluarganya tersebut. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, tonton terus video ini sampai habis, sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Wabil khusus untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Yuk langsung saja kita berjalan menuju lokasi makam keluarga pemuda tersebut yang tinggal sendirian di makam keluarganya itu sendiri. Alasan saya kenapa saya tinggal di tengah-tengah pemakaman umum, karena saya sudah ditinggal mati oleh kakek sama nenek saya. Nah, ini merupakan area lokasi pemakaman umum yang sangat luas banget ya teman-teman. Itu pemakamannya sampai ke belakang sana. Wow, cukup mengerikan banget, apalagi di sekitaran area sini ini terdapat pohon yang sangat besar banget. Wih, ngeri banget ya teman-teman. Apalagi ini sunyi banget, gelap banget, tidak ada penerangan listrik sedikit pun. Hebat banget pemuda tersebut berani tinggal di tempat seperti ini, teman-teman. Kalau saya jujur pribadi, walaupun meninggal dunia sama anggota keluarga, nggak mungkin berani tinggal di sini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju tempat si pemuda tersebut ya teman-teman. Nah, ini lokasinya. Si pemuda tersebut ini tinggal di gubuk yang ini nih teman-teman. Wow, sangat mengerikan banget ya. Apalagi di sekitaran sini tuh banyak banget pohon-pohon yang besar sekali. Dan juga ini di sini itu, di sebelah sininya nih teman-teman ya, bisa teman-teman lihat, ini ada sebuah pemakaman juga, ada makam loh teman-teman. Terdapat 2 makam, dan ke sebelah sananya, wow,
Wow, ini berceceran apa namanya teman-teman? Pakaian. Apakah ini mungkin makam keluarga dari pemuda tersebut ya, atau di mana ya? Ini sekelilingnya seperti ini kondisinya. Oh, ini ada kayak ada pintu nih teman-teman. Kita kemana ya? Kita coba masuk aja deh ke sini nih. Ini terlihat nah, di sini ada makam juga ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ternyata Aduh, si pemuda tersebut Banda, ada di Kang. sini. Wilujeng, Kang, punten ngawagel waktos. sumuhun mangga wilujeng sumping akang aduh nu kasep. Hapunten pada ieu tempatna sapertos kieu nya. Wios. Mijuna nih dia. Nya kaleresan sadidintana di dieu. Kang, hoyong ngobrol, di mana Rosena ya? Saya sok bade di dia dilebat akan nabi bade di luar. Terlangkung, bade di luar we lah. Sok kumaha. Kurang Rosen, upami mah kan pemakaman ya Kang ya? Saya, aduh. Oke, teman-teman, nah kita akan lanjut ngobrol bersama si Akang. Jadi si Akang ini sedang istirahat nih di makam apa nih, makam keluarga atau makam siapa ya teman-teman? Kita Ini coba makam kakek sama nenek, iya. makam kakek sama nenek, berarti makam keluarga ya Kang ya? Iya. Oke, nanti kita lanjut ngobrol di mana? Di ini sebelah sini. Oke, Bagus, siap. Sok, Akang duluan. Saya mau ini dulu, mau ambil spot gambar dulu supaya kelihatan. Berarti di sini ngobrolnya nih, di teras berarti ya Kang ya? Iya. Oke, Biar lebih leluasa gitu, Kang. sip. Di dalam kan sempit gitu. Ruangannya kalau di sini lebih terbuka. Kita enak yang terbuka, Kang. Oke, siap. Nah, ini kita kan belum kenalan nih Kang. Tadi baru jumpa aja di depan makam. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sama Akang siapa nih? Saya lagi ngobrol. Asim. Kang Asim yang ganteng kalem. Aduh. Mitos itu. Mitos bisa aja nih. Kang Asim, saya pengen bertanya nih kepada Kang Asim. Tadi kan Kang Asim bilangnya Sadi Dinten tinggal di dia, sehari-hari tinggalnya itu di sini ya Kang Asim ya. Kang Asim itu tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Kang Asim? Tos sabar halami. Ya, sebenarnya kalau masalah main sehari-hari di sini dari kecil juga ini tempat main. Cuman kalau buat yang sekarang ini saya netep dari bulan 11. Berarti udah sekitar berapa bulan? Coba hitung Kang Sekarang Asim. bulan 5 ya, berarti 7 6 bulanan lah. 6 bulan, kurang lebih 6 bulan, Iya. mau ke 7 bulan ya Kang Asim. Iya. Tinggal di sini. Kang Asim enaknya spotnya ke hutan deh, biar nggak ada bayangannya tuh. Iya. Terus sip lah, Kang Asim ada ganteng. Kang Asim, Gitu malah. Kang Asim masuk gitu, udah kan laki mah ganteng mah gelis. Nah, eta laras eta mah. Kang Asim, Saya. alasan utama Kang Asim kenapa memilih tinggal, karena kan tidak lazim dari orang lain ya Kang Asim. Ini area pemakaman umum, itu tadi pemakamannya cukup luas banget dan saya memasuki ini area pemakaman juga. Kenapa? Yang pasti kita mencari ketentraman. Mungkin kalau bahasa kata pepatah orang Sunda gitu ya, orang tua dulu kan, kalau yang namanya kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kata orang tua zaman dulu ya, kata pepatah Sunda, hareng heng kudedengean pajejet kudedelean. Waduh, ini jago banget deh. Gimana? Ya kalau kita tinggal di tempat terpencil istilahnya ya, tapi bukan berarti tidak ada teman, bukan berarti tidak ada Punya orang. Di teman. sini juga banyak orang, tapi mungkin orang-orang di sini sudah pada tentrem adem. Sudah pada tidur nyenyak. Iya. Nah, kita juga pengen hidup tentrem adem, makanya kita deketin yang tentrem adem. Orang-orang di sini nggak ada yang istilahnya ngoceh-ngoceh, nggak ada yang usil. Nggak ada yang gosip. Nah, di sini nggak ada yang suka gosip, nggak ada yang suka jahil, pada baik semua. Kita mau ngapain aja, nggak rewel lah orang-orang di sini mah. Nggak kayak orang-orang istilahnya
Di di perkampungan. perkampungan, ya di lingkungan masyarakat enggak rewel di sini mah. Oh, enaknya ya. Iya, semua pada baik. Iya, pada baik-baik ya, emang nggak bisa gerak, nggak bisa hidup. Ya mungkin itulah. Aktivitas sehari-hari Kang Asim di sini? Dari bulan 11 saya aktivitas paling bersih-bersih sampahan. Kalau ya kalau yang di tempat sampah udah agak bersih gitu ya sampahnya, ya kita ngambil dari masyarakat. Dibakar di sini. Ya kita bakar di sini kita ini. Tapi ya yang masih bisa dimanfaatin, yang masih laku dijual kita pisahin gitu ya. Seperti kardus dan aqua Ya, ya. ya istilahnya rongsokan apa yang bisa kita manfaatin, yang bisa dijual, yang nggak bisa dijual juga kalau masih bisa dimanfaatin ya kita manfaatin. Contohnya apa? Yang bisa dimanfaatin yang nggak bisa dijual? Ya banyak kayak kantong kresek gitu. Buat Ya, kalau yang masih bersih-bersih ya mungkin kita manfaatin. Kalau buat masak, buat apa gitu kan istilahnya. Benar-benar ya benar. Jadi contohnya kalau misalkan ada katel yang masih lumayan atau payung, baju yang masih lumayan dimanfaatkan sama Kang Asim dipakai ya Kang Asim ya. Nah, berarti Kang Asim pada intinya pekerjaannya, aktivitas sehari-harinya nyari rongsokan ya Kang Asim ya? Betul atau gimana? Mungkin kalau lebih tepatnya kita nyampah gitu lah. Nyampah, jadi bersih-bersih sampah. Kalau ada rongsokan yang bisa dijual, dikumpulin, dijual ke bandar. Cuman sampingannya ya itu barang yang masih bisa kita manfaatin gitu. Jadi kita manfaatkan dulu. Jadi apa istilahnya, mengurangi barang-barang yang mubazir. Jadi kalau yang masih bisa dimanfaatin jangan dulu masuk sampah gitu. Oh iya siap Kang Asim. Nah terus Kang Asim ini di sini itu kan makam siapa nih Kang Asim? Ini kalau yang di dalam kakek sama nenek. Yang sebelah kanan itu kakek saya, Bapak Kadir. Yang sebelah kirinya nenek, Ibu Jardem. Kalau ya itu yang belakang bangunan? Yang di belakang, yang sebelah kanannya itu bapaknya Bapak Kadir. Kalau yang sebelah kirinya itu kakaknya. Jadi berarti uaknya Bapak Kadir. Anggota keluarga Kang Asim ya? Iya, masih. Anggota semuanya di sini tuh yang dimakamkan di sini semua anggota keluarga Kang Asim. Kalau Kang Asim berarti hidup sendirian di sini? Kalau di sini disebut sendiri nggak sendiri gitu ya. Soalnya kita kalau tetangga ada, teman banyak. Cuman kan istilahnya kalau sehari-harinya gitu. Ya sendiri mungkin. Iya, kalau sehari-harinya kita kan di sini sendiri gitu. Kalau yang ini mah kan tetangga mah kan udah jelas gitu. Yang lain mah, nah kalau itu ngerongsok gitu tetangga mah. Ada yang ngider gitu kan. Kang Asim, enggak takut? Mungkin kalau bahasa takut sekarang mah udah jauh dari kata takut. Kenapa? Karena kita berani. Jadi takut itu hilang. Widih, hebat Kang Asim. Mungkin kalau kita nggak berani pasti kita itu takut kan? Enggak, gini Kang Asim. Soalnya Kang Asim ini kehidupannya tidak lazim dari orang lain. Maaf ya Kang Asim. Iya. Dalam tanda kutip, dalam pengertiannya kan kebanyakan orang pengen tinggal itu di perkampungan, di rumah, nyaman, di kasur, tidur ya Kang Asim. Benar gak? Nah Kang Asim sendiri malah pengen tinggal di tengah-tengah pemakaman umum. Yang menurut pengakuan orang, pemakaman umum itu bukan menurut pengakuan orang ya. Kebanyakan orang beranggapan bahwa yang namanya pemakaman, bahwa yang namanya kuburan itu sangat mengerikan. Ada inilah, ada itulah gitu. Banyak nyamuk lah, banyak inilah. Itu kenapa Kang Asim? Nah, dari sini kita belajar gitu. Mungkin kalau masalah istilahnya nyaman itu tergantung selera gitu ya. Selera kita itu kayak gimana? Satu contoh dari segi makanan aja selera orang itu berbeda-beda. Betul. Nah, dari segi tempat juga jelas selera orang itu berbeda-beda. Ada yang selera senangnya itu di tempat keramaian ya. Ada yang sukanya hura-hura, poya-poya. Mungkin kalau saya lebih suka mempersiapkan diri. Karena kita juga bakal dikubur. Nah, suatu hari kita juga bakal jadi anggota di sini ya. Waduh. Jadi sebelum kita memasukinya kita deketin dulu.
gimana rasanya gitu dalam hidup kesepian dan kesunyian. Iya. Wih, mantap Kang Asim. Kalau saya mah nggak berani jujur. Ya mungkin saya juga bukan keberanian ini juga bukan punya saya gitu kan. Tapi ya mungkin karena sekarang ini ya buat saat ini keberanian itu lagi ada gitu dalam diri saya. Pernah Kang Asim merasa ketakutan? Pernah. Gimana ceritanya tuh? Ya kadang kalau kitanya lagi iman kita lagi Goyah mah kadang kita juga sering gitu ya ada gangguan istilahnya. Ya mungkin itu cuman sekedar halusinasi tapi kan jelas ada kelihatan gitu kan, kerasa, kedenger gitu. Ya mungkin cuman halusinasi tapi jelas gitu, kerasa gitu. Maksudnya ya, jelas kerasa tuh gimana Kang Asim? Ya suka melihat ada gitu istilahnya yang kita ketemu gitu kan ya. Sama apa? Sama sesuatu ya istilahnya, sama sesosok makhluk. Tapi ya kalau kitanya lagi posisi berani gitu ya, kadang kitanya sadar gitu. Kalau kitanya lagi sadar, ini mah beda dimensi gitu. Beda dunia. Iya beda dunia. Kita paham. Biarpun kelihatan tapi kita nggak mungkin bisa bersentuhan gitu. Ya udah kalau kitanya sadar mah udah langsung hilang lagi tuh. Sosoknya kayak gimana? Seperti ya, apa? Sama sih kayak nggak ada yang serem gitu lah istilahnya, sama kayak kehidupan kita gitu. Contohnya? Ya kadang saya pernah gitu ya pas mau lewat gitu di jalan ke pemakaman. Ya posisinya di jalannya lah. Ada gitu kayak ibu-ibu lagi ngasuh anaknya gitu di jalan. Kita kan mau lewat juga keder gitu ya. Tapi kalau pas kitanya udah deket mah gitu ya, kok ternyata nggak ada gitu. Berarti benar ya Kang Asim, anggapan orang kalau namanya pemakaman itu mengerikan, suka ada aja sosok-sosok yang beda dimensi, beda dunia dengan kita. Kalau masalah sosok yang beda dimensi jelas itu ada, cuman mungkin kalau saya ketemunya bukan sama yang serem-serem tapi sama yang masih biasa gitu lah istilahnya. Kehidupannya juga sama kayak kehidupan kita, cuman beda gitu istilahnya, beda dimensi. Kalau kita sentuh justru malah hilang. Oh. Nah, bicara masalah gituan, selama 6 bulan tinggal di sini ya Kang Asim ya, selain melihat sosok ibu-ibu yang suka lagi ngasuh anaknya, pernah lihat apa lagi Kang Asim? Pernah saya di sini ya, di pas makam ini yang sebelah kiri ya. Saya lagi yang belakang itu. Iya, yang belakang nongkrong. Pas saya kesini mas saya nggak nengok apa-apa, tapi pas saya nengok ke belakang, belakang kan ada kolam ya. Saya nengok banyak yang lagi pada mandi. Waduh, laki-laki perempuan? Istri. Cantik-cantik nggak? Cantik. Kang Asim sampai tergoda tidak? Enggak juga, justru saya kaget gitu. Kenapa ada ya? Iya, kaget. Pas saya itu pas malam, siang itu paling habis asar lah, asar sore lah. Jangan-jangan itu putri lagi mandi. Jadi yang ke ininya ya mungkin kayak sebangsa apa, kalau bahasa orang Sunda peri gitu, kayak peri gitu. Oke. Kang Asim ini katanya jago nembang juga ya Kang Asim? Enggak juga. Coba tuh pengen dengar tembangan Sundanya Kang Asim, pepatah atau gimana gitu. Pepatahnya yang buat apa dulu? Kehidupan kita lebih baik lagi lah. Contohnya mengingatkan kita akan kematian, akhirat atau gimana gitu. Keder juga ya Kang. Saya soalnya bukan sinden loh kan. Oh, tapi pernah lihat di videonya Kang WK Jurnal tuh, karena saya tahu sini tuh dari Kang WK Jurnal. Iya. Itu Kang Asim itu wah nembangnya bagus banget. Sok atulah kos tadi Pak. Enggak, beneran. Kalau masalah nembang saya bukan istilahnya jagonya. Soalnya apa? Saya nggak bisa ngatur nada, itu aja. Cuman kebetulan karena saya orang Sunda, saya istilahnya suka gitu sama yang namanya kebudayaan Sunda gitu ya. Sok atuh. Jadi biar nggak bisa juga kita maksain. Kalau masalah bisa kita nggak bisa gitu, karena coba. Kita bukan seniman ya gitu. Pengen denger lah. Kalau kita bikin pepatah sedikit buat para elit politik gimana?
asal jangan menyinggung lah. Enggak juga lah. Sok silahkan terserah. Ada pepatah dari sinden ya. Heeh. Buat para elit politik, buat para pejabat. Gimana tuh? Najan kalungguhan luhur ulah ujub jeung takabur. Sing apal badan sakujur. Sing adil sarta sing jujur. Waduh, mantap Nah, itu dengerin tuh. Barangkali ada yang ngerti elit politiknya, karena sekarang elit politik juga banyak orang-orang Sunda ya. Pasti ngerti tujuan arti tembangan dari Kang Asim. Iya, itu juga dari sinden. Ada lagi nggak? Udahlah, kita kalau masalah nyanyi mah sekarang mah mungkin lagi kurang inilah situasinya juga. Kenapa? Oke, itu hanya sebatas iklan ya, tambahan. Iya, tambahan aja sedikit. Tapi itu juga pepatah juga. Maaf sebenarnya bukan cuman buat orang lain, kita pepatah buat diri sendiri juga. Itu yang utamanya mah. Betul. Kang Asim, saya tanya lagi nih, perihal misteri, perihal ketakutan. Iya. Karena setiap orang merasakan di area kuburan itu takut, apalagi ada yang namanya kuburan baru. Iya. Gimana Kang Asim? Selama tinggal di sini pernah nggak ada kuburan baru dekat lingkungan Kang Asim tinggal sendirian? Kebetulan paling kalau baru 3 harian lah kalau nggak salah. Entah 3 hari, entah 4 hari lah. Ada yang baru, ya orang-orang kenal. Sering ya kalau yang namanya kita tinggal di kuburan gitu, yang baru ya pasti banyak gitu. Ngeri. Orangnya juga kita kenal kan. Merasa ketakutan nggak Kang Asim? Ya seperti yang saya bilang, mungkin kalau buat sekarang mah rasa takut itu Tidak kayaknya ada. udah jauh gitu dari rasa takut itu. Kang Asim jujur lebih takut sama hantu atau lebih takut sama orang jahat? Nggak ada yang ditakutin. Kenapa? Yang kita takutin itu kesalahan pribadi kita sendiri. Oke, itu yang kita takutin. Benar Kang Asim, kita tidak ada yang ditakutin di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala Nah. dan juga kesalahan kita pribadi. Nah, Saya tanya cuma 2 pertanyaan, jadi Kang Asim jawabnya satu aja. Lebih takut sama hantu atau lebih takut sama orang jahat? Yang mau berbuat jahat sama Kang Asim? ya mungkin lebih takut sama orang yang mau berbuat jahat. Betul ya Kang Asim ya. Karena kalau nggak ada peribahasa mengatakan yang meninggal dunia sama hantu dihakan juri cina cek langsung namanya. Kang Iya, Asim. nggak ada ininya lah istilahnya mah. Kang Asim, kalau misalkan di sini di pemakaman ini kalau ada yang mau meninggal dunia, apakah ada isyarat? Contohnya ada apa gimana? Jelas. Ada beberapa isyarat gitu ya. Mm-mm. Mungkin kalau dari cerita ibu saya kadang suka jadi nyata juga. Kalau ibu saya kan pernah bilang kalau ada suara burung, kalau kata orang Sunda mah Cingcuing. ya mungkin ada yang bilang cincuing, tapi kalau ibu saya mah bilangnya titip anak, tinggal anak kalau di sini mah. Gimana? Itu kalau ada burung itu ya istilahnya berkicau di apa namanya di pohon bambu. Itu katanya alamat mau ada orang meninggal. Nah, tapi kalau saya pribadi, kadang kalau ada orang meninggal gitu ya, yang orangnya kenal, atau kalau enggak yang mungkin mau dimakamin ke sini gitu ya, seringnya mah saya mencium baunya pas lagi dimandiin. Jadi kayak ada bau sabun campur kamper gitu. Oh, yang aroma tercium, tapi berarti setelah mencium aroma itu tersebut, nah tidak biasanya lama suka ada yang meninggal. yang meninggal gitu. Itu kan tadi saya ada kelihatan ada tempat penyimpanan keranda mayat ya Kang Asim Di mana? di makam. Enggak ada di sini mah. Oh nggak ada. Itu tadi saung-saung itu kayak apa? Buat apa tuh? Oh, itu mah memang kalau di sini gitu ya sudah biasa gitu kalau makam-makam istilahnya yang keluarga besar apa yang orangnya memang masih istilahnya ada jasanya gitu sama keluarga. Jadi sama keluarga itu Dibangun. makamnya itu dibangun gitu, dikasih istilahnya ini ya kayak gini gitu istilahnya. Seperti makam wali Iya. ya Kang Asim. Kalau masalah keranda di sini mah disimpannya biasanya di masjid. Di masjid. Iya. Berarti aman ya Kang Asim? Iya. Alhamdulillah ya di sini mah ya perasaan kita selama di sini ya kita tentrem aja Enjoy. gitu. Kalau Kang Asim bandingin
waktu dulu kan pasti Kang Hasim pernah tinggal di rumah juga ya. Iya. Di kasur yang empuk, tidur Iya. nyenyak. Nyenyakan tinggal di sini di kuburan bersama anggota keluarga atau di rumah sendirian? Mungkin pertanyaannya yang agak kebalik gitu ya. Mungkin yang dimaksud nyenyakan di Rumah? rumah sama keluarga mungkin ya. Nah, apa di sini sendiri? Oke. Jelas kalau kita milih Sama aja kan di sini juga sama anggota keluarga iya, kan itu keluarga sama. Kang Hasim. Iya, ini keluarga, tapi kalau keluarga ini mungkin kan keluarga yang udah almarhum. Jujur, kalau enak kita jelas enak bareng sama keluarga ngumpul, ya. Cuman posisinya gitu ya. Kalau dulu kan istilahnya saya pernah kan sebelum saya di sini kan di Bantarjati. Nah, kalau posisi kita istilahnya memang agak renggang dari istilahnya tetangga gitu ya. Ya kita juga nyaman gitu sama tinggal sama keluarga sama anak istri gitu. Tapi kalau sekarang posisinya di sini kan ya, itu kan posisinya di tengah-tengah masyarakat gitu, istilahnya udah nempel kanan kiri tetangga gitu, udah deket. Jadi kita kurang nyaman, lebih nyaman tinggal di sini. Nyenyak. Iya. Jujur. Kan Ya. banyak nyamuk di sini Kang Hasim. Mungkin kalau masalah nyamuk, Akang bisa lihat sekarang istilahnya nggak ada nyamuk yang ganggu kan. Ya kan? Kita nggak pakai lotion, nggak pakai istilahnya ini. Kalau masalah nyamuk, kadang ada yang ganggu, tapi kalau ada nyamuk yang ganggu ya kita minta jangan ganggu lah gitu. Jangan genit-genit, orang kita juga nggak genit. Ya, nyamuknya juga jangan genit dong. Berarti Kang Hasim ini istilahnya tinggal di sini tuh ngikutin keluarga juga ya, ngikutin kakek dan nenek ya. Iya. Kakek buyut ya. Tinggal di sini juga sama kayak sama keluarga juga ya. Iya, ya masih keluarga juga. Cuman bedanya mungkin keluarga yang di sini sudah almarhum menghadap Yang Maha Kuasa. Kita doakan semoga anggota keluarga Kang Hasim beliau semua di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Kalau namanya itu siapa sih Kang? Yang mana? Dua-duanya? Yang sebelah sini kakek saya namanya Bapak Kadir. Nenek Ibu Jartem. Bapak Kadir dan Ibu Jartem. Jartem. Iya, itu kan suami istri ya. Kalau yang di belakang itu Bapak Gunawijaya, bapaknya Bapak Kadir. Yang di pinggirnya lagi itu Bapak Asmijan, kakaknya Bapak Gunawijaya. Bapak Gunawijaya, Bapak Asmijan, Bapak Kadir dan juga Nenek Jartem. Iya. Oke, kita doakan ya wa khususon ila arwahi Bapak Kadir bin Fulan, Ibu Jartem binti Fulana, Bapak Gunawijaya bin Fulan, Bapak siapa lagi Kang? Asmijan. Bapak Asmijan bin Fulan, alladzi dufinu fi hadal maqam wa jaujatihim wa usulihim wa furihim syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Oke, Kang Hasim, terima kasih atas waktunya. Kang Hasim udah diganggu sama saya nih. Diganggu lagi istirahat mungkin, lagi sono-sononya sama kakek dan neneknya. Ini malah mau diajak ngobrol-ngobrol di sini. Semoga Kang Hasim selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya, digampangkan milik rezekinya, digampangkan segala urusannya. Tinggal di sini tidak ada gangguan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat ya Kang Hasim. Amin ya rabbal alamin. Samulihna ya punten ku bahasa Sunda si Akang mugia laksana sapaneja hatur nuhun ieu tos sumping ka ieu tempat. Tapi hapunten abdi teu tiasa nyugemakeun Kang nya. Hapunten pisan ieu ku bahasa Sunda tapi nya. Mohon tesayos siap mantap. Hampura pisan Kang, da memang sakieu buktosna lah ieu. Itu tadi teman-teman kisah hidup Kang Hasim yang memilih tinggal di tempat pemakaman umum karena sudah ditinggal anggota keluarganya, kakek dan neneknya, kakek buyutnya juga. Bahkan orang tua Kang Hasim, bapak kandung dari Kang Hasim juga sudah meninggal dunia. Menurut Kang Hasim sendiri lebih nyenyak, lebih enak
tinggal di tengah-tengah pemakaman umum daripada di perkampungan, karena kita lebih tenang dan kedepannya juga kita juga bakal menjadi ahli kubur. Persiapkan hidup kita lebih dini mungkin untuk mempersiapkan menghadapi akan kematian tersebut. Wow, sangat hebat banget ya. Jarang-jarang banget ada orang yang mempunyai pendapat seperti itu. Bahkan saya pribadi, kebanyakan orang yang namanya kematian itu dilupakan, seakan-akan kita itu bakal hidup di dunia itu selama-lamanya. Tapi kita bisa belajar dari Kang Asim, kita harus mempersiapkan yang namanya kematian pasti bakal datang menghampiri. Yang namanya juga tinggal di pemakaman umum, seperti kebanyakan pendapat orang, beranggapan orang menakutkan. Emang betul kata Kang Asim, banyak banget gangguan-gangguan dari makhluk halus, dari makhluk gaib. Tapi asal iman kita kuat, imannya kuat, mereka juga tidak bakal mengganggu kita. Yang perlu kita takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya juga kan sempat bertanya kepada Kang Asim, Kang Asim takut sama hantu, takut sama setan, atau takut sama orang yang mau berbuat jahat sama Kang Asim? Jawaban dari Kang Asim sendiri sangat hebat banget, bikin saya bengong, karena Kang Asim menjawab, yang saya takuti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, sungguh pemuda yang luar biasa, pemuda yang istimewa ya teman-teman. Yang namanya kehidupan, kita hidup di dunia ini berdampingan dengan yang namanya makhluk halus, makhluk gaib. Tadi kata Kang Asim juga bilang, asal kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak bakal mengganggu kita. Kita hidup nafsi-nafsi, mereka-mereka, kita-kita. Oke, mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil hikmahnya dari kehidupan Kang Asim yang memilih tinggal di tengah-tengah pemakaman umum, bukan di perkampungan atau di pemukiman warga. Diistili herang mata kalau menurut pepatah Sunda. Kalau di sini saya juga punya tetangga kata Kang Asim, tapi tetangganya udah pada diam semua, udah menghadap yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada gosip lah, tidak ada ngomongin ini itulah. Wow, hebat banget. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.